Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ada big news lagi nih buat kita sebagai para fans Marvel ya. Setelah kemarin kita bahas mengenai Sydney Sweeney yang udah dikontak oleh Marvel Studios untuk memerankan Black Cat di project Spider-Man Park mereka, ternyata Wesley Snipes udah dikonfirmasi kalau dia akan kembali sebagai Blade Daywalker, sang pembunuh vampir Marvel dari tahun 90-an akan kembali di MCU Multiverse Saga. Wow, apakah ini bener? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, semua akan cameo pada waktunya. Daniel RPK udah mengatakan bahwa Wesley Snipes, pemeran Blade dari Marvel tahun 90-an, akan kembali di MCU Multiverse Saga dengan peran yang sama nih. Wow, ini gak diduga sih sebenarnya, karena kalau kita ngomongin soal source ataupun soal media-media yang ngomongin soal leaks ya, ada 3 media yang gue percayai hingga sampai sekarang ini. Ada Variety, ada Hollywood Reporter, dan juga ada Daniel RPK. Nah, kebanyakan kalau ngomongin soal leaks ini itu adalah Daniel RPK, karena dia itu sering benernya ada leaks soal No Way Home, ada MOM, ada Quantum Mania. Semua leaks-leaksnya itu kebanyakan bener semua. Makanya ketika dia ngomongin soal ini, gue percaya sih ya. Dan ditambah lagi ya, kita udah tahu ya bahwa di MCU ini sudah ada Blade versi MCU original, yaitu adalah Blade versi Mahershala Ali. Namun saat ini proyeknya masih belum jelas karena gonta-ganti penulis naskah yang dirasa belum cocok oleh si Kevin Feige-nya sendiri ya. Tapi khusus untuk si Wesley Snipes ini, dia tuh ada legenda banget pak di Marvel Universe, karena dia adalah superhero pertama Marvel yang diangkat di layar lebar secara trilogi dari tahun 98 sampai tahun 2004. Jadi buat kalian yang ngomong X-Men adalah superhero pertama atau mungkin Spider-Man Tobey Maguire itu adalah superhero pertama, well bukan men, itu adalah Blade Daywalker sendiri yang diperankan oleh si Wesley Snipes ini ya. Wah gila sih. Nah kalau memang dia akan jadi sebagai cameo di MCU Multiverse Saga, kemungkinan gak jauh-jauh dia akan hadir di Deadpool and Wolverine. Nah, kenapa? Mumpung dia nanti di filmnya, kemungkinan Deadpool dan Wolverine akan menjelajah ke berbagai macam timeline dan bertemu dengan fan-fan superhero dari Marvel Universe. Salah satunya adalah Blade versi Wesley Snipes ini. Dan hal ini udah pernah diperlakukan ketika dia mengunjungi timeline X-Men Origins Wolverine, yang dimana dia membunuh variannya sendiri. Karena kita tahu ya bahwa varian Deadpool yang gak beraturan itu adalah varian yang sangat gak kita sukai. Bahkan itu menjadi film X-Men paling terburuk di sepanjang sejarah Marvel Universe sampai sekarang ini ya. Atau mungkin saja si Blade ini akan tampil di film Avengers Secret Wars mendatang. Mengingat itu adalah merupakan event film superhero yang mengangkat semua para superhero Marvel dari berbagai macam multiverse Marvel, di mana mereka semua akan diadu oleh Beyonder untuk memulai pertarungan di sebuah arena Battle World dengan dibantu oleh penguasa multiverse yang bernama Dr. Doom. Tapi mungkin buat kalian para fans Marvel mungkin gak tahu ya siapakah si Wesley Snipes ini di Marvel Universe. Oke, kita akan coba jelaskan lebih detail siapakah Wesley Snipes ini alias pemeran Blade di trilogi awal. Film pertama Blade ini dirilis pada tahun 1998 yang menceritakan tentang asal-usul Blade Daywalker yang merupakan manusia setengah vampir karena ibunya telah dibunuh oleh seorang vampir jahat yang bernama Deacon Frost yang bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan vampir di seluruh dunia. Dengan cara Deacon Frost akan memanggil iblis yang bernama Lamagra untuk merasuki dirinya agar dia bisa menyatukan neraka dan bumi menjadi satu. Film kedua Blade itu berjudul Blade 2 yang dirilis pada tahun 2000-an awal, yang dimana film ini akan melanjutkan kisah dari film pertama, dimana Blade sekarang harus menghadapi ras yang jauh lebih mengerikan ketimbang vampir itu sendiri, yaitu ras yang bernama Reapers, yang dimana mereka semua ini adalah ras yang memakan segalanya termasuk pemangsa vampir itu sendiri. Akhirnya Blade terpaksa bekerja sama dengan para ras vampir untuk membasmi para Reapers
Multiverse ini ya. It's not a dud. I was just starting to like him. Film ketiga Blade dirilis pada tahun 2004 dengan judul Blade Trinity. Akhirnya di film ketiga ini jauh lebih badass lagi ya, di mana Blade akhirnya bekerja sama dengan tim pemburu vampir yang masih newbie, yang dimana mereka bertujuan untuk menggagalkan rencana bangkitnya Dracula, vampir pertama dari masa lampau. Nah, di film ini juga akhirnya Wesley Snipes ini bekerja sama dengan Ryan Reynolds, yang memang dari dulu dia memang adalah orang yang suka ngejokes, bahkan dia suka melontarkan berbagai macam satiran, dan itu udah ia lakukan semenjak main di film superhero di tahun 2004 dulu ya, seperti itu. Dan di akhir film ini akhirnya Blade untuk menjadi legenda dari semua para vampir dan dianggap sebagai pemburu vampir yang paling berbahaya dan juga paling profesional di film Marvel ya. I was born ready, motherfucker. Nah, tadi kalau kalian masih ingat kenapa gue bisa mengatakan kalau Blade ini akan muncul di film Deadpool and Wolverine, seperti yang kalian tahu tadi ya, bahwa di film ketiga Blade kemarin Wesley Snipes udah pernah bekerja sama dengan si Ryan Reynolds, yang dimana saat itu dia berperan sebagai pemburu vampir juga yang bernama Hannibal King. Dan memang itu sebuah dinamika yang sangat bagus sih, yang satunya serius, yang satunya suka ngejokes banget, literally seperti kayak Deadpool dan juga Wolverine ya. Kalau misalkan Deadpool dan Wolverine ini akan mengunjungi universe di mana Blade versi original ini akan tampil, well, itu pasti bakal bagus banget sih, karena kita bisa melihat akhirnya si Ryan Reynolds akhirnya bisa ketemu lagi dengan si aktor kawakan yang satu ini, yaitu si Wesley Snipes, dan itu pasti bakal menjadi reuni yang sangat bagus banget sih di antara kedua aktor yang satu ini. Karena ini udah dikonfirmasi oleh si Sean Levy selaku sutradaranya, yang mengatakan bahwa film ketiga ini akan menyenangkan semua para fans. Ya, literally fans service banget ya, seperti Spider-Man No Way Home dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya, yang memang kedua film itu juga melakukan hal yang sama, yaitu fan service. Jadi kemungkinan Blade versi ori ini akan tampil ya, tapi itu masih kecil banget kemungkinannya, karena memang kabar ini baru aja dikabarkan oleh Daniel RPK sendiri ya. Beda halnya seperti rumor-rumor yang udah pernah kita dapatkan dari setahun lalu atau 2 tahun lalu, well, itu beda cerita ya. Tapi kalau soal Blade ini baru aja ditayangkan oleh si Daniel RPK-nya, makanya gue sebagai fans juga agak shock sih, dan juga gue kaget serius sumpah. Karena memang kalau kita ngomongin soal sejarah ya, gue tuh adalah orang yang sangat ngefans banget dengan Blade versi Wesley Snipes ini, karena memang di triloginya itu bagus banget ya, dan itu gue pernah tonton semua itu ada di bioskop Trans TV sepanjang malam. Makanya dulu pas gue bocil, gue suka banget nontonin trilogi Blade yang satu ini. Zaman-zaman TV masih tobat dan belum tuh yang namanya adanya sensor dan juga blur itu masih belum ada pak zaman dulu ya. Well, aduh, indah banget pak zaman dulu ya. Ya, tapi intinya Blade versi ori ini akan tampil di MCU Multiverse Saga. Nah, tadi kan gue udah mengatakan kalau kemungkinan Blade ini akan tampil di film Deadpool ketiga atau enggak di Avengers Secret Wars. Mungkin dari kalian ada punya ide yang lebih baik lagi mengenai Blade akan muncul di project MCU Multiverse Saga yang mana aja? Well, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya, sambil kita menunggu project Blade versi MCU ini yang sampai sekarang masih ngambang nih, ini project yang nggak jelas nih deh. You made a gosh darn vampire Pomeranian? Oke, itu coba kan pembahasan mengenai Wesley Snipes yang kabarnya akan tampil lagi sebagai Blade di MCU Multiverse Saga. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.